Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah, bahkan yang diberi nama Baitur Rahman Ar-Rahman, yaitu ismun min asma'illah, menunjukkan bahwasanya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehadiran kita di majelis ini yang patut kita syukuri, yang harus kita lazimi untuk meneguhkan lagi iman dan takwa kita, untuk menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus terkait akidah, wabil khusus terkait ilmu tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada materi yang lalu kita sudah membahas poin atau bab yang ke-23, kenyataan bahwasanya sebagian umat ada yang menyembah berhala. Maka kita masuk ke jenis kesyirikan berikutnya selain menyembah berhala, yaitu sebagian manusia melakukan apa yang disebut dengan perbuatan sihir. Disebutkan bahwasanya as-sihru maknanya adalah berasal dari kata as-sihar, as-sihru yang bermakna sesuatu yang tersembunyi atau samar. Karena sihir biasanya terjadi secara halus dan tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tahu-tahu melimprek, tahu-tahu sakit, tahu-tahu perutnya ada isi pakunya gitu. Nah, secara istilah syariat, sihir berarti perbuatan yang mengandung tipu daya, pengaruh, jin, mantra, atau amalan tertentu yang dapat mempengaruhi akal. Yang awalnya sadar jadi nggak sadar, yang awalnya melihat seseorang itu jelek terus jadi ganteng atau cantik gitu kan. Kemudian bisa juga badan santet gitu kan, atau perasaan seseorang dengan izin Allah. Nah, ini yang perlu jenengan pahami. Semua itu terjadi atas izin Allah. Jadi bukan karena hebatnya syaitannya, enggak, tapi karena izin Allah. Sama halnya dengan Dajjal ketika bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa juga demikian. Maka semua atas izin Allah. Ini penting, karena nanti kalau kita menghapus kalimat terakhir ini, akhirnya nanti begitu kemudian melihat ada orang sakit pakai sihir sembuh, akhirnya kita yang berusaha berpegang di atas akidah yang benar, berarti yo bener kae, berarti neng dukun aku ora bener, berarti yang salah aku dongo ya ono ya ini ramari-mari gitu kan. Nah, maka akhirnya kita pun terjatuh di dalam keyakinan yang keliru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi Sulaiman ini nabiullah yang bisa menundukkan jin. Nah, ada manusia yang tidak beriman dengan Sulaiman tapi malah beriman pada jinnya, pada setan-setannya. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman itu bisa menundukkan setan-setan bukan karena kemampuannya atau nuwun jazakallah ya, tapi karena izin Allah. Makanya Allah menyebut Sulaiman enggak pernah kafir, enggak pernah berinteraksi dengan jin yang disyaratnya ini dan itu nurut gitu, enggak. Walakinna syayatina kafaru, padahal setan-setan itulah yang kafir. Yu'aliman nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nanti akhir ayatnya disebutkan walaqad alimu laman istara ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Jadi seorang yang sudah paham Quran itu wahyu Allah, kalamullah, kok enggak mau diikuti malah ditinggalkan dan diganti dengan hurufat sihir dan seterusnya, maka itulah orang-orang yang menukarkan akhirat dengan dunia. Sehingga kesimpulannya sampai poin ini,
seorang muslim tidak boleh menukarkan hidayah dengan kesesatan, tidak boleh menukarkan cahaya dengan kegelapan. Senajan memegang cahaya itu terkadang butuh perjuangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu ada kalanya mendapat cobaan, ada kalanya tidak. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, apakah sedang dicoba atau tidak, maka di atas keimanan itu tetap yang terbaik. Kemudian pada Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para penyihir, yaitu perempuan-perempuan yang meniup-niup pada ikatan-ikatan yang dibikin, simpul-simpul yang dibikin terus didamu, gitu. Kadang boneka-boneka yang dibikin, jerami-jerami yang dibikin boneka atau dicoblosi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia lakukan. Nah, jinnya menyakiti manusia yang dituju, atau temannya jinnya, ya jin juga berarti sudah standby untuk menyakiti manusia yang dituju. Jadi mereka udah punya mekanisme komunikasi jarak jauh. Kayak zaman dulu itu kayak nggak masuk akal, piye corone gitu kan. Kayak sekarang kan mungkin loh. Jenengan WA aja orang udah bisa tahu mau jenengan apa gitu. Maka begitu kemudian jinnya yang satu nemeni orangnya itu misalnya nyoblos boneka, coblos gegere gitu, celep gitu. Terus dia info ke temennya, gegere coblosen atau gimana gitu, kesakitan punggungnya, atau kemudian telinganya jeweren, dia menjewer bonekanya. Nah itu terjadi seperti itu. Makanya nanti dalam bab syaitan saya bahas khusus tentang Masjid Baitur Rahman Tipes niku ada banyak ratusan dalil yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya syaitan itu lemah, Pak. Jane lemah ini. Ketika kita ngerti treatmentnya itu. Lah tapi kadang kita itu dari kecil wis diweden-wedeni sik. Hati-hati engko enek pocongan, hati-hati engko enek gendruwo, hati-hati engko enek iki enek kuwi kuntilanak lah, suster ngesot lah gitu kan. Padahal sing ngomong ya urung karuan ketemu gitu kan. Belum pernah ketemu gitu. Terus apalagi kita lihat televisi, lihat macam-macam itu sudah dinampakkan lah itu semua. Padahal enggak pernah ada niku gendruwo segala macam gitu. Kalaupun ada yang pernah lihat, ya hanya mereka yang tadi itu, orang-orang yang dipilih untuk melihat hal yang enggak jelas-jelas gitu. Ngapunten, kula pernah ketemu sama mbah-mbah sanjang sama saya. Mas, tanggal semene kira-kira sura-sura ngeten iki ning Sendang kono sing nunggu kampung iki mbah iki engko metu kabeh ning kono sak anak putune. Napa nggih? Ora ngandel gitu kan. Go, tingali jam 1 bengi niku. Tingali. Kula mlebet goleke senter. Pas kula medal, nggo niki sentere nggo mlampah. Dek ngetutke kula ten wingking. Tapi untuk menuju ke Sendang itu melewati kuburan, perumahan, SD dan baru Sendange gitu. Nah, baru sampai di kuburan dia berhenti. Nah, kula bablas gitu kan. Bablas. Ning kula ingeti dek ngenteni ten niku, ten saderenge kuburan iki. Bablas. Nah, ten kuburan niku sing kula wedi bukan setane itu. Menungso malah nek enggak ngageti niku lho. Bah, ngoten niku. Kula wong kan kagetan gitu. Nah, akhirnya masuk ke perumahan. Perumahan sing kula wedi mboten setan nggih. Wedi nek dikira meh maling. Mlebu perumahan, bengi-bengi jam 2 setengah kali ngoten niku. Nah, pun rampung. Terus aman perumahan. Sampai ten SD. Ya, kula sing wedi nggih dikira arep bobol SD. Wong niku bener-bener di belakang SD gitu. SD Jaten 5 gitu. Nah, itu kan Sendang gitu. Pinggir kali enten Sendang. Akhirnya kula mriku gitu. Kula sentri. Yo sajen sak pirang-pirang, Pak. Tapi mbah-mbah yang dimaksud tadi enggak pernah ada gitu. Enggak ada. Ya kula tunggoni nggih ra enek, putune ra enek, anake ra enek, apa meneh bae gitu kan. Kenapa? Nah, niku penting. Allah mengatakan bahwasanya yang mbok maksud itu tadi illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu cuma nama-nama yang dibuat kamu dan kakek-kakek moyangmu. Enggak pernah ada orangnya. Makanya sampai dibikin mungkin yang jangan pernah ngertos dan Jaten itu kan, dan perumahan Josroyo itu kan berasal dari mbah itu, Mbah Josroyo. Lah Mbah Josroyo ki anak turune sing ndi yo ora nek sing ngerti gitu kan. Makanya seorang muslim harus paham dinamika syaitan dalam menjerumuskan manusia ngoten niku. Nyi Roro Kidul gitu ya ora enek wong pernah ketemu. Nek nganti enek ya paling wong gawe-gawe. Makane Nyi Roro Kidul Jogja sama Nyi Roro Kidul Pangandaran rada beda, Pak. Lambine beda, ayune beda gitu kan. Nah, sing endi lah kan enggak jelas. Kenapa?
asmaun samaitumuha mung mbok gawe-gawe ya. Termasuk gerandong lah, mak lampir lah, segala macam itu ya cuman tokoh-tokoh fiktif yang dibuat-buat dalam rangka untuk tujuan tertentu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 51, yu'minuna bil jibti wat taghuti. Mereka itu bukannya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi memilih beriman kepada al-jib dan taghut. Nah, jib di sini adalah sihir, taghut itu setannya. Walaupun nanti turunan dari taghut itu ada banyak, tapi Pak, yang urgent dibahas di Indonesia niku nggih, taghut dalam makna setan itu. Karena ketika kita ngomongkan ngapunten, hukum Islam misal gitu, maka di Indonesia niku satu-satunya hukum Islam yang belum diterapkan niku namung hukum pidana sebenarnya. Hukum nopo pun sudah diterapkan, mau hukum nopo, hukum nikah sudah diterapkan, waris dengan mau pakai waris Islam boleh, dengan perwalian mau perwalian Islam boleh, pengadilan agama nggih enten gitu kan, komplit sudah. Tapi hukum pidana ini yang belum. Kenapa? Nah ini penting. Ada yang berkata mungkin ini diterapkan, mengko orang non muslimnya tersinggung. Sebenarnya mboten. Asline wong Islame dhewe sing wedi engko ndak kena gitu loh. Niku. Makanya kalau mereka berani, mereka jujur, undang dibikin misalnya undang-undang napa yang korupsi dihukum mati gitu. Kita nggak pernah berani. Dia tahu kalau nanti akan melanggar ini, melanggar itu, berpotensi nanti dihukum mati, dihukum potong tangan. Maka dibingkai dengan alasan toleransi, dibingkai dengan alasan macam-macam, akhirnya nggak pernah terjadi. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, jangan disibukkan untuk memikirkan itu, tapi yang harus kita pahami di masyarakat ternyata urusan taghut dalam makna syaitan itu banyak. Masyarakat kita masih banyak yang terlibat dalam kesyirikan, masyarakat kita masih banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan sihir, dan juga bulan-bulan ngeten iki masyarakat kita masih banyak yang memiliki pemahaman yang keliru dengan bulan Suro. Ketika Allah menyebut sebagai Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah, itu menunjukkan bulan yang dimuliakan. Tapi manusia justru menghinakan, menganggap bulan yang tidak baik, sehingga mereka mau menikah enggak berani. Sadurunge Suro ulem banyak, mungkin sehari bisa 2-3 kali. Pas Suro sepi, bar Suro rame melih gitu. Sampai enten IO niku sanjang ten kula, penurunannya niku, penurunan penggunaan gedung itu sampai 50% minimal. Makanya sampai didiskon ya 50% juga nek kerso gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini PR buat kita. Jangan sampai kita kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah punya keyakinan yang serupa. Harus kita singkirkan dari diri kita. Suro itu bulan yang mulia, bukan bulan yang aneh-aneh ngoten. Bukan bulan yang nek nikah mungkin enten sial segala macam. Bahkan faktanya, datanya banyak orang nikah di luar bulan Suro ya tetap cerai. Berarti perceraiannya bukan karena bulan nikahnya, bukan karena hitungannya, tapi karena orangnya memang tidak berjodoh. Makanya Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, manusia-manusia itu menyakiti aku. Kenapa? Ya subud dahro, dia menghina masa. Masa niku waktu. Waktu niku nggih dina, minggu, pekan, bulan, tahun, weton, pasaran, hitungan niku semua waktu, Pak. Nah, apa kata Allah tentang waktu? Fa'annad dahru. Aku kui yang membuat, mengatur masa. Makanya nanti dalam bab bulan-bulan Hijriyah Allah menyatakan nek bulan Hijriyah itu yang menetapkan aku 12 bulan setelah tak ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 aku pilih 4-nya menjadi bulan haram. Berarti yang milih yang noto Allah. Nabi menegaskan itu Syahrullah, bulan yang mulia. Rumah ketika ditambahi Allah jadi Baitullah, itu rumah Allah, berarti rumah yang mulia. Ditambahi Al-Haram, Baitullah Al-Haram, tambah mulia lagi. Kemudian ketika ada seorang sahabat yang hebat di dunia jihadnya, yang kemudian mati syahid, karena saking hebatnya disebut sebagai singanya Allah, Asadullah, maka itu berarti orang yang baik. Nanti ada sahabat yang digelari Saifullah, itu ya baik. Nanti ada seorang manusia yang dinamakan bapaknya sebagai Abdullah,
berarti harapannya menjadi hamba Allah yang baik kan ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, bulan Suro itu disebut sebagai Syahrullah Al-Muharram, maka itu bulan yang mulia dan Allah menyatakan mereka manusia menyakiti aku dengan menghina masa, menganggap sial hari tanggal bulan tahun, pasaran tertentu, hitungan tertentu, padahal masa itu yang membuat aku dan akulah yang mengaturnya. Biyadiyal amru, semua urusan mereka aku yang mengatur menatanya. Uqallibul laila wan nahar, bahkan siang malam itu yang membolak-balikkan aku, berarti pergantian hari yang nata aku, berarti pekan yang nata aku, bulan yang nata aku, tahun yang nata aku. Sehingga rumusnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram niku, bulan Suro niku, semua bulan dalam Islam itu baik. Di antara semua bulan, semua hari yang baik, ada yang terbaik, ya. Jadi semua pekan, Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad itu semua baik. Kok ada yang terbaik? Iya. Apa itu? Jumat. Kemudian setelahnya Senin dan Kamis. Dalilnya banyak. Maka sisanya berarti hari yang baik, bukan hari sial. Nanti ada orang yang berpendapat nek enek yang terbaik berarti ada yang tersial, mboten. Jadi nek terbaik ada, sisanya adalah baik. Nah, sama halnya dengan anak kita, putra kita. Dengan punya putra, mungkin punya putu juga gitu kan. Maka semua yang Allah karuniakan kepada kita dari anak turun kita, Nabi menyebutnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mereka terlahir fitrah, berarti baik. Kok jadi elek? Fa abawahu yuhawidanihi. Yang pertama itu bertanggung jawab bapaknya. Dia yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani atau rasolat gitu kan, itu bapaknya yang pertama. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Allah mengatakan, Nabi mengatakan bahwasanya almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya tergantung pada temannya. Berarti yang kedua yang membuat perubahan pada anak turun kita itu adalah temannya. Kadang Pak wis mondoke, sudah nyekolahke agama, sudah ngajari ngaji, sudah nuntun ten masjid gitu kan. Tapi nggih niku wau temene gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak niku nggih niku karakternya itu terbentuk dalam dua kondisi. Sumbu ek niki adalah orang tua gawan bayi yang diikuti dengan apa yang diajarkan orang tuanya. Nah, sumbu Y ini pergaulan. Nah, pertemuan antara X kuadrat dan Y kuadrat itu jadilah R kuadrat. Niku miring ngeten. Inilah namanya vektor. Nah, vektor inilah yang kemudian menjadikan karakter seorang anak. Makanya ketika jenengan sudah membuat dia, berusaha menjadikan dia sebagai anak soleh, yang perlu jenengan perhatikan juga pergaulannya. Nek jam 12 malam kok belum pulang, nah niku mang padosi, jojo nongkrong ning Slamet Riyadi gitu kan. Ngenteni kebo lewat gitu kan. Nah nek ngoten niku lah gimana gitu kan. Makanya kalau nek medal teng Karanganyar kajian subuh niku Slamet Riyadi niku sak pirang-pirang cah nom-nom kula nganti gede-gede iki Pak Mbok kok ya ora goleki apa ya yatim piatu kabeh gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih jadi gawan orang tua dan rumahnya ada di sumbu E. Nah, kemudian pergaulannya di sumbu Y, pertemuan diantaranya ini di tengah ini. Nanti tergantung nek niki mboten enten berarti kabeh lurus melu pake gitu, melu mboke, melu keluargane. Tapi nek dominasi di sini enggak ada ya melu temene. Nek berteman dengan orang baik kata Nabi ya kayak penjual parfum. Minimal kena harumnya, maksimal dikasih parfumnya. Nek maksimal meneh mungkin koncone apik banget toko parfumnya kon ngepek SPN ya gitu. Nah, tapi nek ketemune yang jelek ya kayak ngapunten lho niki Pak Topik, kayak tukang las ngomongnya. Jadi nek cedak-cedak kepletikan gitu kan. Nah, paling ora mambu sangit gitu kan. Sesuk awas kowe ning aku Mas. Ya padha ae. Pandai besi atau tukang las dolanane padha geni karo logam. Ya dulu enek tukang las bener, dulu enek pandai besi. Seorang pandai yang bermain besi dengan api ya. Ini kenapa nih gue? Nah, tapi bukan berarti profesinya jelek, bukan. Maksudnya diminta untuk berhati-hati, ngoten lho. Sama halnya dengan kebakaran nih kalau. Kebakaran itu kan harusnya yang mendekat itu yang punya ilmu dan keahlian dan alat gitu loh.
Niki kadangnya kebakaran orang duwe ilmu, orang duwe keahlian, orang duwe alat nyedak mengarep selfie ya kepletikan, kobongan. Makanya kembali ke niku wau nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yu'minuna bil jibti wa tauhid. Manusia itu ada yang beriman pada hal-hal yang berbau sihir dan syaitonnya. Nah, kita fokus di situ. Jadi jenengan jangan tersibukkan mikir negara iki kudu hukum Islam ngene-ngene ning sing niki luput. Perapatan sebelah omahe nek sing gua isajen, engko terus enek sing nguncalke ning ndur gendenge napa buntelan kain ra cetha niku nyantet jenengan gitu. Nah, yang kayak gini-gini perlu kita perbaiki. Nah, perbaikan di masyarakat terkait ini, maka Allah akan menata negeri jenengan. Gitu. Jangan dibalik, aku pokoknya kudu nonton negara sik. Mulai tekan ngisor apik ya niku klen tuh. Urutannya dari bawah nanti naik ke atas. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bi ba'din. Enake wong dolim ning dhuwur, mergo sejak bawah itu banyak orang dolim. Dan Luqman Al-Hakim mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan, syirik itu kedoliman yang paling besar. Sehingga kalau kedolimannya udah level gede, level terstruktur di suatu negeri, maka ya itu salah memang. Tapi kita harus koreksi, jangan-jangan dari bawah ya wis salah gitu loh. Makanya mungkin ketika ada acara napa niku satu suro, mungkin sing ngarak niku nggih orang-orang yang punya kedudukan, tapi lah sing nonton ya rakyate gitu kan. Maka ya itulah sinkronisasi bahwasanya sesuatu yang tinggi, yang besar dengan kedudukannya yang tinggi itu terbangun dari bawah gitu loh. Makanya kita perbaiki sesuai makom kita, sesuai kemampuan kita di bawah, dimulai dari diri kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ketika semua orang, semua kaum muslimin berpikir demikian, maka yang hadir adalah kebaikan dengan level pusat. Makanya ten Aceh niku kenapa kok ada orang-orang yang menginginkan tegaknya syariat Islam dan tidak masalah karena mereka sudah paham Islam niku nek diterapkan niku indah. Kalau nanti ke Aceh ujung, Banda Aceh sampai ke Sumatera Utara, niku dari Aceh ujung Pak. Ini kini mau bahasa kulo, sing kulo ngamati. Ndak saya temukan adanya gereja. Sak kiri-kiri mboten enten. Tapi begitu sudah mulai bersentuhan sama Sumatera Utara niki, wah niku gereja niku meh kaya ten mriki. Kaya nek masjid cedak ate lho. Dadi gereja niku meh 100 meter niku enten. Dan kemudian namanya anjing niku ting tlecek sak pirang-pirang gitu. Bahkan dengan era hati-hati misal makan itu ten warung sasake mesene Indomie jane itu. Ning mburi lagi beteti segawon niku gitu. Nah, sehingga yang harus kita pahami nggih, kenapa orang-orang Aceh itu konsisten dengan itu ya karena mereka sudah teredukasi di dayah-dayah mereka, di musola-musola mereka, di masjid-masjid mereka. Kalau Islam itu harus kemudian gak cuman secara teoritikal tapi harus dibumikan. Makanya perjuangan petinggi-petinggi mereka itu didukung sama rakyatnya dan kemudian mau nggak mau pemerintah pusat ya mengiyakan, ya sudah, wong ya mayoritasnya faktanya orang Islam kok, orang-orang non Muslim itu hampir nggak kelihatan di sana itu. Bukannya dilarang, enggak, memang hampir nggak kelihatan. Makanya termasuk di Madura itu kena jangan ngitung gereja niku hampir-hampir nggak ada. Kalaupun ada niku satu di tengah-tengah kota dan juga jamaahnya juga nggak banyak. Karena agama itu sudah sedemikian lekat sama masyarakat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa togut-togut adalah para dukun yang ada di setiap kampung-kampung dan selalu didatangi syaitan. Jadi dukun itu bisa melakukan itu karena syaitan dan syaitan bisa melakukan itu karena izin Allah. Makanya nanti dalam bab perdukunan niku enten beberapa model. Yang pertama sihir yang hakiki, yaitu sihir nyata yang mempengaruhi tubuh akal seseorang. Orangnya waras itu jadi edan, orangnya awalnya nggak anyel tiba-tiba anyel, atau orangnya awalnya anyel terus jadi seneng gitu kan. Kemudian yang kedua, sihir dalam bentuk hayalan, ilusi, sebagaimana yang terjadi pada para penyihirnya Fir'aun, nguncalke tali tapi dilihatnya ular. Delalah yang namanya Musa alaihissalam nguncalke tongkat, mereka mendugane alah paling kuwi asline ya tongkat. Ternyata tongkatnya bener-bener berubah jadi ular tur luwih gede. Makanya penyihirnya langsung mengatakan iki ilmune ra mungkin sumbere padha kaya awake dhewe, mesti iki beda kelas gitu kan. Nah, begitu beda kelas, maka yang terjadi penyihirnya beriman. Niku. Karena dia ngerti wong asline ya mung ilusi. Makanya nanti dalam bab penglaris niku nek orang niku
sihir dengan penglaris niku wong ra pengen tuku dadi mampir gitu. Sebaliknya kadang ada toko yang sudah laris, warung yang sudah laris, disihir sama lawan mainnya napa niku? Kompetitornya gitu kan. Lah niku kudune rame buka. Ning syaiton itu membuat mata orang lewat itu koyo-koyo tutup bahkan ora enek. Wingi ketok enek warung ning kene kok ora enek, bablas akhirnya gitu. Dan itu fakta, artinya orang-orang yang mengalami itu cerita gitu. Saya itu buka warung rame gitu kan. Tapi ternyata habis itu tiba-tiba merepet sepi. Terus saya tanya pelanggan saya, dia jawab, "Oh, gue ora tahu buka." Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam bab perseitanan ini, ya benar-benar kita itu harus membentengi diri gitu. Membentengi diri dari apa? Dari syaitan. Dan syaitan itu sudah dikatakan dinas di dalam Al-Qur'an, sudah dinas inna kaida syaitona kana dhaifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Karena sangat lemah ketika jenengan paham ini, maka jenengan ta'awuti tok niku jane ngalih jane. Makanya Nabi mengatakan setan itu kecil. Nek dita'awuti tok ngalih, apa meneh diwacake ayat kursi, apa meneh diwacake Al-Baqarah rumahnya, wah tambah lunga, jauh. Tapi enten tapine. Begitu jenengan undang dengan cara apa? Rumahnya nggak pernah dibuat sholat sunnah, nggak pernah dibacakan Quran, terus ngapunten meleh, omahe niku angger sujud niku gambar-gambar sak pirang-pirang, sok-sok ya patung-patung maneka warna dari menungso sampai buta enten gitu kan. Nah, terus ingon-ingonane mboten kucing tapi segawon gitu kan. Nah niku malaikate wegah mlebu, setane malah teko. Nah, akhirnya padha karo jenengan sing ngundang. Nah begitu ngundang glodak wedi, begitu muncul rasa takut dalam diri kita, setan sing cilik tadi dadi gede, bahkan dalam hadis dikatakan bisa membesar melebihi rumah. Nah niku jenengan medal nginguk kon jaba ketok gede, akhirnya muni kuwi gendruwo. Lah niku lho memang gitu ilmunya gitu kan. Makanya ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pentingnya ngaji itu biar ngerti mendudukkan. Kalau kita itu fi ahsani taqwim, mereka itu jane mung sepele barang remeh. Cuman gini wow, karena sudah terlanjur tertanam ketakutan yang luar biasa gitu kan. Enek gludak sithik wis wedi gitu kan. Nah, sampai kadang seorang laki-laki itu kudune melindungi istrinya. Niku nek awan ketok keker gagah perkasa, nek bengi ning kolah kon ngeterke bojone. Alah wis iki apa ya. Maka yang seperti ini monggo kita introspeksi lagi nggih. Makanya panjenengan nek misal ngapunten ten omahe kok ketoke jane omahe iki ya gedhe ning sumpek singup. Omah-omah kok ketoke marai anyel wae anggere ning jero omah cobi. Kula pun bola-bali anggere tekoki wong kula tandhaki ngeten iki ada perubahan. Gambar-gambar mang turun nggih. Patung-patung mang cokleki. Terus suara-suara lagu-lagu musik-musik mang ganti ayat, ganti pengajian. Terus napa meneh? Kewan-kewan niku mang deloki. Kewan sing marai nekake setan mang singkiri. Kadang kan enten wong ngula barang niku disingkirke. Nah, ganti ngingu iwak, ngingu ayam, ngingu kucing lah atau ngingu napa lah peksi ngoten to. Pokoke sing aneh-aneh mboten sah dingu. Ngingu boyo barang mungkin nek ngemplok putrane pripun. Nah, niku mengke diamati lagi. Terus bar niku kata Nabi, pintu sore niku kayak nutup, pintu jendela, terus bejana-bejana, gentong-gentong. Nah, pas nutup kalih ngucapke bismillah. Ketika diucapkan bismillah, setan akan ngomong sama temene, "Wah, renek nggon turu bengi iki." Tapi nek mboten, Dek kok begitu turu ning omahe kene iki lho, Pak Topik iki. Makanya perlu niku, termasuk ketika dahar gitu. Bismillah. Nek lali nggih bismillah awalahu wa akhirahu. Mungkin nek rampung nggih alhamdulillah. Nek jenengan lampahi ngoten niku, setan ning dhuwur gendeng niku batin ngomong karo kancane, "Wah, ra sida pangan iki. Bengi iki poso." Soale sing di omah iki mau ngomong bismillah ya. Enteng tenan asine nglawan setan. Tapi nggih niku wau lho. Kadang gitu loh, kita itu sering luput, gak tahu ilmunya. Akhirnya sing kelebon ketemu wong cerita aneh-aneh dibenerkan. Blalah ketemu tenan, walah wis, wah berarti bener enek setan iki. Saestu kula ping bola-bali dikandani enek iki, yo ora enek. Zaman kula ten ngrugi niku, enten sing cerita kalih kula. Ning kono kae lho Mas.
engko ning jendela sing rusak kae jam semene engko enek wong wedok nggo klambi abang rambutnya dawa. Kula parani ya ora eneke, Pak. Padahal ya wis metajak ngopi nek enek itu. Ya ora enek gitu. Ya kula nganti heran apa ya setan ya gila karo aku. Ya artinya kalau memang kita itu punya akidah yang baik, insya Allah ya kayak gitu-gitu tuh malah nggak mau ketemu sama kita. Tapi nek kita sudah terbumbui dengan kondisi-kondisi ketakutan, ya sudah malah digoleki, Pak, ditutke gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus jenis sihir berikutnya. Nah, niki ada juga sihir dengan bantuan jin. Nah, niki contohnya napa? Orang-orang sing tekok nomor niku lho. Mereka begitu datang ke dukun tekok nomor camjikia atau gele metune apa gitu kan. Nah, nanti dukunnya bertanya kepada syaitan, syaitan kemudian mencari berita ke langit. Nah, syaitan naik niku ngeten niki. Sampai tekan dhuwur. Di sana banyak malaikat yang bertebaran dan bintang-bintang yang dipersiapkan rujuman lisayatin sebagai alat untuk memanah syaitan. Nah, begitu dipanah, dideloklah sama manusia sebagai bintang jatuh. Itu hakikatnya sebenarnya panah dari malaikat yang mengejar syaitan yang mencari berita. Niku tendure ndanyung zaman biyen kula mriku niku patah. Pas zaman tesih kathah camjikia. Jadi malam hari kula mriku sekitar jam 1 gitu. Nah niku bintang jatuh tendure sak pirang-pirang. Ternyata pas kula geser niku enten cah nom-nom ngeloni kuburan golek wangsit, geser mriku melih mengke enten jalangkung sing lagi dimainke tekok nomor. Nah, sayang 1000 sayang anak-anak kita yang nom-nom yang muda-muda justru diajari nek bintang jatuh ndonga engko kabul lah lu kleru. Kondisi-kondisi yang tidak baik kita harusnya ta'awud bukannya malah ndonga, ngoten. Makanya ketika kita masuk ke tempat-tempat yang pernah diadab, tempat-tempat yang terlaknat seperti tempat-tempat pelacuran misal, di situ kita ta'awud bukan malah ndonga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada juga sihir mantra dan simpul-simpul ini yang tadi saya sebut penglare, santet, pelet dan niku ten mriki. Nah, lanjut. Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa jibut adalah sihir sedangkan togut adalah syaitan. Jabir radhiyallahu an mengatakan togut-togut adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi syaitan. Jadi mereka itu ada dua. Nek asli berarti interaksi tenan dengan syaitan, nek palsu ya menghapus-hapus. Makanya nanti ada dukun-dukun itu yang mengaton, dompetku hilang, oh jiko koncomu, jiko tenan pora, ndak wong ngawur. Akhirnya nanti kita berantem dengan teman kita. Tapi memang ada yang bisa memberitahu benar. Nah, caranya ya dia tanya dulu ke syaitan nyari info ke atas, dapat lah, kemudian disampaikan. Nah, kebenaran berita yang didapat ini bukan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena mesti dipersyaratkan. Nah, persyaratan inilah yang didapatkan akan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kesyirikan. Dan syaratnya ini mesti aneh-aneh. Gunung Kemukus, pengen sugih, tirakaten riko, donga ning kuburane Pangeran Samudra, tirakaten apa? Ken berzina kalih istrinya orang lain, harus tukar menukar pasangan. Dan masih banyak. Nanti ada orang sing pengen sholat di dua tempat yang berbeda, ngaku nih. Nanti aku ya sholat ning kene, ya sholat ning Mekah gitu kan. Niku ning kamare niku enten WC jongkok, ning genteng jongkokane niku dikei Quran. Nah, akhirnya dia menurut prasangkanya sholat di dua tempat. Padahal nek enten niki sholat menika dereng. Nah, kemana dia tadi ditipu dengan penampakan, dibawa ke satu tempat dan kemudian ditampakkan seolah-olah di Mekah. Ngoten niku lho. Makanya jenengan harus paham niki. Sehingga nanti kalau ada ketemu wong aneh-aneh ngoten niku ora usah gagas. Oh, iki si fulan iso ngene alah. Paling yo mung interaksi karo setan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Hurairah menuturkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Istanibu sab'ul mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar yang merusak, yang menghancurkan. Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna?" Apa itu? Di urutan pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru. Kenapa ditaruh nomor 2? Karena dekat banget. Yang namanya sihir itu wis nyerempet-nyerempet, wis cara anu pun tinggal sak jengkal lagi, selangkah lagi udah masuk ke kesyirikan. Dan bahkan nyatanya ya bisa sangat sihir itu ya syirik itu tuh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemudian disebutkan pada hadis yang marfu dari Jundab dikatakan haddus sa'ir darbatum bis-saif. Zaman dulu, Pak. Zaman dulu ketika Islam itu sudah membumi sedemikian rupa, ketika
kaum muslimin sudah paham hukum-hukum syariat dengan baik dan benar, maka para khalifah zaman dulu niku menugaskan orang khusus dinggo goleki dukun-dukun. Terus diapakan? Di sini dikatakan haddus sa'ir darbatun bisayf, dihukum mati. Jadi paribasane setelah dicekel, dikasih tahu kowe iki kleru tobat to. Tobat ya tetap dihukum mati, apa meneh enggak tobat. Makanya koruptor di Cina sana kalau ketangkep, walaupun dia sudah mengembalikan harta negara yang dia ambil atau dia rugikan, ya tetap dihukum mati. Neng ditunda mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tapi nek enggak balekke karena mungkin wis entek duite, ya dihukum mati. Misal sekarang vonis ya sesuk atau besok lagi gitu. Makanya zaman dulu sihir itu, perdukunan itu bahkan lebih mengerikan daripada perbuatan-perbuatan kayak korupsi dan seterusnya. Makanya ditugaskan utama niku orang-orang tertentu untuk mencari itu dukun-dukun. Karena dukun-dukun itu kerjaane niku wis kurang kerjaan. Wong rumah-rumah apik dipisah, wong dodolan apik dirusoi, wong sudah baik-baik dengan tetangganya digawe rame gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini itu tentu enggak ada kebaikannya. Makanya diutus utusan khusus untuk mencari mereka zaman dulu. Nek ten mriki malah ngiklan ning TV gitu. Ditekoki mbah, kerjaan apa yang patut cocok buat aku gitu. Dijawab, kamu nggak cocok kerja di air. Lah kenapa? Lah kamu manusia bukan ikan. Lah iyalah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ya, kita itu jane pinter, dikarunia akal yang luas, yang pinter oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disebut fi ahsani taqwim, tapi karena terlalu ditakut-takuti oleh syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kamu tentang kemiskinan. Nah, engko ora gawean. Benane nglamar ya ora ketompo. Ngamar anak wong ya ditolak gitu. Ndang ning dukun wae ben cepet kabeh. Lah ngoten. Disitulah setan itu seneng untuk didatangi. Begitu didatangi setan yang tadi ini cilik jadi gede. Rumangsa hebat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, dia menuturkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir. Dan ini nggih level negara nggih. Jadi bukan berarti mungkin mriki Pak Takmir memutuskan agar nek dukun pateni kadosen Banyuwangi ndek biyen niku klentu nggih. Dadi enggak kayak gitu cara mainnya nggih. Nek niku terlalu brutal. Jadi nek wong mulih ngaji terus dianggap tukang sihir gitu. Nek wong kresek ireng gitu kan dianggap gawa napa piranti sihir. Akhirnya ducet-ducet dipateni. Niku klentu nggih, enggak seperti itu. Jadi di sini wilayahnya negara nggih. Kalau sudah menghukum mati membunuh itu wilayah negara. Nah, kemudian yang dibunuh gak cuma yang laki-laki, perempuannya juga. Makanya nafasat itu kan yang niup-niup tapi perempuan, dukun perempuan itu ya ditangkapi semua. Dan kita anggar akhir tahun malah digoleki fatwane. Menurut Mbah Mijan, tahun depan itu diramalkan artis yang jenggoten nikah lagi. Artis yang ini nanti sakit, artis yang begini nanti mati. Nanti ada bencana alam gitu. Nek digagas-gagas yo wong niku ben fenomena tiap tahun ngoten niku to. Tiap tahun Indonesia enten bencana alam gitu. Enek artis yang nikah melih kan enten to. Enek artis yang meninggal kan enten to. Jadi kalimat-kalimat yang sudah umum tapi seolah-olah dia itu hebat gitu. Nah, apesnya kita niku nek bener kita kelingan, nek salah kita lali. Makanya dukun niku ditekani wong 100 tekok dompet ilang, sing ketemu wong siji, sing ora ketemu 99, sing diiling-iling menungso niku iki hebat mergo nemokke dompete si fulan. Padahal sing 99 ora ketemu gitu. Jadi di blow up. Jadi setan itu lebih pinter tinimbang napa? Awak media. Di blow up, diviralkan. Apa sih konsumennya kita gitu. Nek mereka sesama setan wis ra gagas gitu. Apa sih konsumennya kita? Dukun kae hebat lho. Dompet si fulan ketemu lho. Padahal sing kae ora tau ketemu. Alah wis ben nasib PDE. Sementing iki ketemu. Dukun kae hebat lho. Iso marake ngene dodolane payu-payu ngene, macam-macam. Padahal berapa banyak orang sih nggak payu, berapa banyak orang yang malah bangkrut gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan manusia-manusia itu yang berakidah ngoten niku banyak, berakidah yang lemah niku banyak, berakidah yang napa istilahnya, yang mengkhawatirkan niku banyak. Sampai bapak kula niku nanti zaman dulu ada SDSB niku. Bapak kula niku kan bapak rumah tangga, jadi istrinya ibu saya berarti. Niku sing kerja bapak saya di rumah ngenteni karena ndak punya rewang gitu kan. Putrane 4 kecil-kecil gitu kan. Nah, bapak kula kan kadang diparani tanggane gitu. Nah, terus tekoki Pak Amin, namanya Aminuddin. Pak Amin. Iki mungkin sing metu napa? Bapak kula ya mungkin belum paham ya. Waton jane mau ngomong. Iki waton jane.
Metu tenan Pak gitu, Bu. Begitu metu tenan sesuk wonge moro meneh nggo gula teh. Dipaksa. Mang Sanjang mulih, medale napa? Aku ini mau ngawur, enggak apa-apa, mungkin ngawur jenengan malah bener. Ya itu loh menungso. Bagaimana dia itu pengen kayak instan, pengen semuanya dapat dalam kondisi banyak dan instan, nggak mau ikhtiar, nggak mau mikir gitu kan. Dan itu terjadi karena syaitan. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari kemalasan, wa ghalabatid dain, dan terlilit utang. Orang malas, nggak mau kerja, nggak ada penghasilan, nggak punya penghasilan, ada kebutuhan, paling gampang golek utangan. Gue ada utangnya oke, ngendi-ngendi reso nyaur gitu kan, akhirnya terlilit utang. Makanya Nabi berlindung dari kemalasan itu. Nah, kok ning omah nek sing males? Nah, pertanyaane, oh jojo akeh setane. Nah, misal jenengan gak ada putra jaler kok males, ngopo-ngopo males nganti adus males gitu kan. Nah, didelok kamare, mungkin ten niku enten foto-foto pemain bola sak pirang-pirang. Mungkin ten niku enten foto artis-artis sak pirang-pirang niku dicopoti kabeh, Pak. Biar setannya itu pergi semua. Barangkali dia mengkoleksi patung-patung nopo gitu kan, itu disingkirkan semua. Atau dia memelihara binatang-binatang yang tadi nggak baik tadi, itu disingkirkan semua. Nah, harapannya itu menjadi wasilah dengan ngusir syaitan dari rumah. Nah, kemudian kemalasannya hilang. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pun melaksanakan hukuman mati kepada 3 orang tukang sihir perempuan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab As-Sunan nomor 2180. Kemudian Imam Baihaqi juga meriwayatkan dan seterusnya. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Hafsah bahwa dia telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Jadi Hafsah niku putranya Umar bin Khattab. Nah, ada yang nyihir, digoleki ketemu budak perempuan, wis hukum mati gitu. Maka dihukumlah mati. Budak itu pun lantas dibunuh. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jundab. Imam Ahmad rahimahullah berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab, Hafsah, dan Jundab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Madhab 4 sepakat tukang sihir niku kafir. Nah, makanya ini yang harus difahami. Kadang ada orang golek gawean angel gitu kan. Nah, pinter ngomong, pinter ngomyang, nah, akhirnya demi mil. Nah, terus ada orang yang percaya, terus dia gawe plang ora normal, ya, bukan paranormal, wong ora normal. Datanglah orang kemana-mana, walaupun dia berdusta, tapi dia sudah mengerek bendera sebagai tukang ramal, tukang sihir, tukang dukun. Walaupun bergelar kiai lah dan seterusnya kan wonten niku. Sakniki nek langsung dukun wonten nek wong moro, tapi nek wong pinter, paranormal, kiai, ustad, bla 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 wonten niku. Nah niku banyak yang datang. Nah ternyata pas datang niku bukan bertanya dalil dijawab dalil, tapi bertanya piye sugih carane dikei kembang, dikei macam-macam. Lah itulah perdukunan ngoten. Jadi nek memang niku ustad yo jenengan mriku tanya ilmu, apa hukumnya makan ini didalili ngeten bagaimana kemudian biar anaknya soleh, kemudian oh begini ngoten to. Nah niku baru ustad bener. Tapi nek kemudian oh iki Mas kembang pitung rupa ngono termasuk rupamu ya ning kono barang gitu kan, ditambahi banyu iki banyu kuwi terus kayak iki kayak kuwi. Ha engko anakmu cekel sirahe grujuken. Lakonono ning tengah dalan ning perapatan pas awan kentang-kentang ngono kuwi dilakoni sing aneh-aneh ngoten niku. Dan setan niku seneng banget nek enek wong rada rapati cetha niku. Makanya saestu Islam niku mudah. Sampai Nabi itu mengatakan yasiru wala tu'asiru. Mudahkan jangan dipersulit. Basiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, jangan mbok takut-takuti. Kasih tahu kalau Islam itu mudah, kasih tahu kalau nyari rezeki itu mudah, caranya banyak. Jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit sampai harus mencari rujukan pada orang-orang seperti itu. Naudzubillah semua naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.